Dunia kita kini bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Segalanya berubah dari cara manusia berkomunikasi, bekerja, hingga belajar. Teknologi digital hadir bukan sekedar pelengkap, melainkan menjadi pusat transformasi kehidupan. Fenomena ini begitu nyata. Anak-anak yang lebih akrab dengan layar gawai daripada buku tulis, guru yang beralih peran menjadi fasilitator digital, hingga proses belajar yang kini menembus ruang dan waktu. Semua ini memberi tanda bahwa pendidikan sedang berada di era baru, era pembelajaran digital. Oleh karena itu, perkenankan kami, saya Wianita Setiahusnaini dan rekan saya Cindy Maurelia untuk memaparkan mengenai klasifikasi media digital, dan bersama-sama mari kita telusuri bagaimana media digital menjadi jembatan bukan sekadar alat dalam pembelajaran pendidikan masa kini dan masa depan. Perubahan besar dalam dunia pendidikan sesungguhnya lahir dari perkembangan teknologi. Jika dulu kita begitu akrab dengan papan tulis, kapur, dan buku cetak, kini semua itu mulai bergeser ke arah ekosistem digital yang jauh lebih interaktif dan juga beragam. Media pembelajaran tidak lagi sebatas teks dan tulisan, tetapi telah berkembang menjadi e-book, situs web, e-modul, hingga CD multimedia interaktif yang memungkinkan pengalaman belajar akan lebih hidup. Perubahan ini bukan sekedar soal bentuk, melainkan soal cara berpikir, bagaimana peserta didik dapat belajar secara aktif, mandiri, dan kreatif. Seperti yang dikatakan oleh Marco Tors, digital media enable us to build more stage for our kids to express themselves. Melalui media digital, kita sesungguhnya sedang membangun panggung-panggung baru, tempat di mana anak dididik bisa mengekspresikan ide, kreativitas, bahkan jati dirinya. Inilah alasan mengapa pemahaman terhadap media digital dalam pembelajaran menjadi sangat penting. Tidak hanya agar kita mampu memanfaatkannya dengan tepat, tetapi juga supaya kita bisa menjadi fasilitator yang bijak dalam mengarahkan generasi digital native menuju pembelajaran yang bermakna. Perubahan besar dalam pembelajaran digital ini tentu bukan sekedar opini, melainkan telah banyak diteliti dan dibuktikan. Salah satunya oleh Sitepu dalam Proceeding Pendidikan Dasar tahun 2021. Sitepu menjelaskan bahwa media pembelajaran berbasis digital adalah penyalur pesan yang dirancang secara terencana agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif, efisien, dan juga efektif. Artinya, media digital bukan sekadar alat tambahan, tetapi bagian penting dalam strategi pendidikan. Bentuknya beragam, mulai dari e-book, situs web, e-modul, hingga CD multimedia interaktif. Semua hadir untuk memperkaya pengalaman belajar. Manfaatnya pun nyata. Media digital membuat pembelajaran lebih jelas dan menarik, meningkatkan interaksi, serta mampu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, bahkan indera. Dengan kata lain, digitalisasi menghadirkan peluang besar agar belajar bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Namun semua ini tidak akan berarti tanpa peran guru. Sitepu menegaskan bahwa guru profesional dituntut tidak hanya menjadi pengguna media, tetapi juga pengembang. Mereka yang mampu merancang, memilih, dan memodifikasi media digital agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain Sitepu, penelitian yang lebih mutakhir dilakukan oleh Rahmawati dan tim pada tahun 2023 dalam jurnal Pengabdian Mandiri. Kajian ini menyoroti persoalan nyata di lapangan. Masih banyak sekali guru yang mengalami kesulitan, bahkan belum sepenuhnya memahami penggunaan media pembelajaran digital di sekolah. Untuk menjawab tantangan tersebut, dilakukanlah intervensi berupa pelatihan praktis. Guru-guru diberikan pengalaman langsung, memanfaatkan berbagai platform seperti Kahoot, Quizizz, media interaktif yang terbukti mampu meningkatkan literasi dan numerasi siswa dengan cara yang lebih menyenangkan. Dan hasilnya menunjukkan perubahan yang signifikan. Pelatihan tidak hanya menambah pengetahuan guru, tetapi juga membekali mereka dengan kemampuan merancang materi ajar yang lebih kreatif dan interaktif. Namun penelitian ini juga menegaskan satu hal penting. Guru tetap membutuhkan pendampingan berkelanjutan agar kompetensi mereka dalam memanfaatkan media digital terus berkembang seiring dengan tantangan zaman. Nah,
Pertanyaannya kemudian, bagaimana sebenarnya media digital dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis dan karakteristiknya dalam pembelajaran? Memahami klasifikasi ini penting karena setiap jenis media memiliki fungsi dan peran yang berbeda untuk mendukung proses pembelajaran. Ada media yang berfungsi memperjelas materi, ada yang mengajak siswa untuk aktif bereksplorasi, bahkan ada pula yang menghadirkan pengalaman seolah-olah itu adalah nyata. Secara umum terdapat 4 klasifikasi utama media digital. Pertama, multimedia. Media ini menggabungkan teks, gambar, suara, animasi, dan video dalam satu kesatuan. Misalnya presentasi interaktif atau video pembelajaran. Multimedia sangat membantu memperjelas materi dan membuat belajar lebih menarik. Kedua, hipermedia. Media ini memberikan akses informasi secara non-linear, artinya pengguna bisa memilih jalannya sendiri untuk mengeksplorasi. Contohnya website pembelajaran yang dilengkapi tautan menu interaktif atau e-learning yang bisa ditelusuri sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, gamifikasi. Inilah bentuk media yang mengadopsi elemen permainan untuk memotivasi siswa. Platform seperti Kahoot atau Quizizz membuat belajar terasa menyenangkan sekaligus menantang. Yang keempat, augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. AR menghadirkan tambahan objek digital ke dunia nyata, sedangkan VR membawa kita masuk ke dunia virtual sepenuhnya. Bayangkan, siswa mempelajari tata surya bukan lagi sekedar lewat gambar, tapi benar-benar melihat planet-planet berputar dalam simulasi 3 dimensi. Multimedia dalam konteks pembelajaran dapat dipahami sebagai media yang menggabungkan berbagai elemen, mulai dari teks, gambar, suara, animasi, hingga video dalam satu platform terpadu. Kehadiran multimedia bukan hanya sekedar mempercantik penyajian materi, tapi juga memberikan ruang yang lebih luas bagi peserta didik untuk memahami konsep, terutama konsep yang bersifat kompleks dan juga abstrak. Penelitian pun mendukung hal ini. Putri dan rekan pada tahun 2019 serta Jatawitika dan kolega pada tahun 2024 membuktikan bahwa penggunaan multimedia secara signifikan meningkatkan hasil belajar serta keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Hal ini menegaskan bahwa multimedia bukan sekadar variasi, melainkan sebuah strategi efektif untuk membuat proses belajar lebih bermakna. Contohnya dapat kita ketemui dalam praktek sehari-hari. Misalnya guru menggunakan PowerPoint yang tidak hanya berisi teks, tetapi juga dilengkapi dengan gambar, animasi, dan video pendek untuk memperjelas konsep. Ada pula platform e-learning interaktif seperti Ruang Guru yang membuat siswa dapat belajar dengan cara yang menyenangkan dan juga personal. Video pembelajaran di YouTube juga sering digunakan sebagai media pendukung karena dapat menyajikan penjelasan yang ringkas namun kaya dengan visualisasi. Bahkan, kini tersedia e-book interaktif dengan audio dan animasi yang membuat membaca tidak lagi terasa kaku, melainkan menjadi pengalaman belajar yang lebih hidup. Selanjutnya, kita masuk ke hipermedia. Kalau multimedia berfokus pada penggabungan berbagai jenis media, maka hipermedia adalah pengembangannya. Hipermedia memungkinkan pengguna berpindah dari satu informasi ke informasi lainnya melalui hiperlink. Dengan hipermedia, peserta didik bisa belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Ini sangat mendukung pembelajaran mandiri dan juga fleksibel. Menurut penelitian Avandi dan juga rekan-rekan pada tahun 2024, hipermedia ini memberikan dampak positif terhadap hasil belajar kognitif dan juga afektif karena sifatnya yang interaktif dan mendorong eksplorasi ya. Contohnya dapat kita lihat pada Wikipedia, webtoon interaktif atau modul e-learning berbasis web yang memiliki tombol navigasi dan juga tautan. Dengan hipermedia, pembelajaran menjadi lebih hidup dan tidak terbatas pada satu arah saja. Jenis media digital berikutnya adalah gamifikasi. Gamifikasi adalah penerapan elemen-elemen permainan seperti poin, level, dan juga tantangan ke dalam konteks pembelajaran. Tujuannya sederhana, meningkatkan motivasi dan juga keterlibatan peserta didik dengan cara yang menyenangkan. Ketika belajar disajikan layaknya bermain game,
siswa terdorong untuk terus maju, menyelesaikan misi, dan mencapai target. Riset Lampropoulos dan juga Kisuk pada tahun 2024 membuktikan bahwa gamifikasi ini mampu meningkatkan motivasi, kepuasan, serta hasil belajar siswa. Bahkan metode ini efektif ya untuk melatih keterampilan spesifik penguasaan kosakata dalam bahasa asing. Contoh penerapan gamifikasi antara lain seperti aplikasi Duolingo, Wordwall, Kahoot, dan juga aplikasi kesehatan seperti Samsung Health yang menggunakan misi harian. Selanjutnya, kita masuk ke dua teknologi yang kini sedang naik daun dalam dunia pendidikan. Augmented Reality atau AR dan juga Virtual Reality atau VR. Nah, AR menambahkan objek digital ke dunia nyata. Misalnya dengan memindai buku menggunakan kamera, muncul animasi 3 dimensi yang menjelaskan materi secara visual. Sementara VR menciptakan lingkungan digital sepenuhnya yang membawa siswa ke dunia virtual. Misalnya simulasi, penerbangan, atau menjelajahi planet di luar angkasa melalui Google Earth VR. Kedua teknologi ini memberikan pengalaman belajar yang imersif, interaktif, dan juga sangat konkret. Penelitian Haryani dan juga Aprilianto menunjukkan bahwa penggunaan AR dan VR terbukti meningkatkan pemahaman konsep, motivasi belajar, serta memperkuat hubungan antara teori dan juga praktek. Beberapa contoh penerapan AR yang mungkin sering kita temui adalah filter Instagram atau Snapchat yang bisa menambahkan elemen digital ke wajah kita, atau permainan Pokemon Go yang menggabungkan dunia nyata dengan dunia digital. Sedangkan untuk virtual reality, contohnya bisa berupa simulasi penerbangan menggunakan headset VR atau menjelajah permukaan bumi dengan Google Earth VR. Teknologi ini bukan hanya menyenangkan, tapi juga mengubah cara kita belajar dari sekedar melihat dan mendengar menjadi benar-benar mengalami. Dari keempat jenis media digital, multimedia, hipermedia, gamifikasi, dan juga AR atau VR, kita dapat melihat bahwa masing-masing memiliki keunggulan dan fungsi unik. Multimedia memperkaya penyajian materi, hipermedia mendorong eksplorasi mandiri, gamifikasi meningkatkan motivasi dan keterlibatan, sementara AR atau VR menghadirkan pengalaman belajar yang imersif dan nyata. Dengan memahami klasifikasi media digital ini, kita bisa merancang pembelajaran yang lebih inovatif, efektif, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik di era digital.